Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Malik adalah imam kedua dari 4 imam madhab dalam Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam Darul Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Tolhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Namun sebelum video tentang riwayat hidup Imam Malik dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Ayah Imam Malik adalah Anas bin Malik bin Abi Amir bin Abi Al-Haris Ibnu Sa'ad bin Auf bin Adi bin Malik bin Yazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Shuraik ibnu Abdul Rahman ibnu Shuraik al-Zazdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada masa Bani Umayyah, tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz, dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid tahun 179 Hijriah. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan, Fatimah. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan menghafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja, sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya. Akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat sabar. Tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnul Qasim pernah mengatakan, penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa, sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun penguasa yang menghiraukan seruan Imam Malik, karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya. Mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua, bukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu. Pemuda itu bernama Al-Laits
Nur Sa'ad, dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi, dan bersih, serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Laits bin Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya ke negerinya, Al-Laits tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam, antara lain sahabat Ansor dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dapat dijuluki sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak, Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai pewaris hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu pun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, ar-rad al-ahli, ahwa fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih ahli ra'yuh fikir. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Quran. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu. Dalam proses belajar saat menuntut ilmu, beliau Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab Tadzibul Asma wal Lughah mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'in. Guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak kenal. Imam Az-Zahabi berkata, untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun di mana Hasan Al-Basri meninggal. Imam Malik mengambil hadis dari Nafi, yaitu seorang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan, dan di antara guru-gurunya yang terkenal diantaranya adalah Abu Rodih Nafi bin Abdurrahman, Imam Nafi, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Muhammad bin Yahya Al-Ansori. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far As-Shadiq, Abu Hazim Salamah bin Nidar, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'ad, dan yang lainnya. Imam Malik lahir pada masa dinasti Bani Umayyah. Lahir seorang tokoh cendekiawan muslim yang sangat terkenal di bidang fikih. Buku karangannya adalah Al-Muwatta. Beliau adalah Imam Malik bin Anas. Kitab Al-Muwatta ia tulis berisikan 500 hadis sahih yang dikumpulkannya bersama para sahabatnya. Selain itu, Imam Malik juga dikenal sebagai pakar ilmu fikih dan hadis yang mendirikan mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah atau 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Ia adalah putra dari Anas bin Malik dan Aliyah binti Syurai Al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi, Yaman, tetapi kakek buyutnya memindahkan mereka ke Madinah.
Setelah Islam masuk pada tahun 623 Masehi, selama tinggal di Madinah, Imam Malik menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ia belajar bacaan dari gurunya yang bernama Abu Suhail Nafi bin Abdurrahman. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisham bin Urwah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Selama menjalani bimbingan, Imam Malik dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia pernah dibacakan 31 hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik tanpa kesalahan. Berkat kepiawaiannya, Imam Malik pun menyusun kitabnya sendiri yang bernama Al-Muwatta, yaitu kitab hadis dan fikih. Imam Malik membutuhkan waktu selama 4 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya ini. Al-Muwatta sendiri memiliki arti yang disepakati atau tunjang atau panduan. Isi kitab ini membahas mengenai ilmu serta hukum-hukum dalam agama Islam. Selain itu, Al-Muwatta juga memuat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bersama sahabat-sahabatnya. Di dalamnya juga membahas mengenai berbagai permasalahan tentang agama yang merangkum ilmu hadis, fikih, dan sejenisnya. Semua hadis yang ditulis dalam kitab tersebut sahih atau benar, karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas dalam menerima sebuah hadis. Imam Malik sangat hati-hati saat membahas, menerima, atau menolak tentang hadis yang diberikan kepadanya. Mazhab Imam Malik merupakan bagian kedua dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Mazhab Imam Malik yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz, bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Selain itu, mazhab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Salah satu faktor yang mendukung berkembangnya mazhab Maliki di Afrika ialah kepemimpinan Al-Mu'izz Ibnu Badis di Ifriqiya, sekarang bagian dari Tunisia. Pada waktu itu, Mu'izz memerintahkan rakyatnya untuk menganut mazhab Maliki. Sementara itu, murid-murid dari Mesir juga meminta kembali ke negaranya untuk menyebarkan mazhab Maliki. Pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah, Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 atau 84 tahun di Madinah pada 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah. Itulah kisah singkat tentang biografi Imam Malik, sang pendiri mazhab Maliki, yang mana sampai sekarang mazhab Maliki sering kita jumpai di daerah Mekah atau daerah Arab dan sekitarnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapat berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari Imam Malik, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.